Ya teman-teman, kita akan melanjutkan cerita novel kita. Oke, kita gas. Chapter 115 sampai 116. Sio muda dan nona muda. Sudah 1 jam lamanya Geralt menemani Karina di rumah sakit. Wanita itu tidur terlelap dalam sandarannya di dada bidang Geralt. Suara deringan ponsel Geralt membuyarkan pikiran dan memecahkan keheningan. Tangan kanan Geralt segera merokok saku mentelnya dan menjawab telepon dari Romi. Halo Rom, ada apa? G, aku lagi di bandara. Aditya sudah ditangkap dan sekarang akan melakukan proses hukum yang berlaku. Terima kasih Rom. Bagaimana keadaan Karina? Sudah lumayan tenang. Kami masih di rumah sakit. Baiklah, aku tutup. Flashback. Aditya yang menyadari kesalahannya nampak duduk menopang lututnya di kursi tunggu. Ia menopang kepalanya dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, kenapa aku bisa lepaskan kontrol gini? Karina pasti sangat membenciku. Maafkan aku Karina. Cinta sudah membuatku hilaf. Gerutunya saat merenungi perbuatannya kepada Karina beberapa jam lalu. Dalam diam, tak sengaja bola matanya dikejutkan dengan beberapa pasang sepatu pantopel berderet di depan matanya. Perlahan ia mengangkat wajahnya dan mendapati beberapa orang berseragam sipil berdiri memasang wajah tegas mereka. Seluruh calon penumpang yang berada di ruang tunggu itu pun menatap tajam ke arah Aditya. Maaf, apakah Anda Dokter Aditya? Iya, tolong ikut kami ke kantor polisi sekarang. Salah seorang petugas. Aditya hendak melawan, namun dengan gesit kedua petugas itu segera menangkap tangan Aditya, menghalaunya dari samping. Aditya sudah tak bisa melarikan diri lagi. Apalagi ini di dalam bandara, area yang sangat terbatas untuk menghindar. Hedri dan anak buahnya berhasil meringkus Aditya dan segera dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum. Karina sudah terbangun ketika Geralt menutup teleponnya. G, aku mau pulang. Aku kangen Megan. Lirihnya menyusup di leher Geralt. Iya sayang, tapi kita periksa dulu ya, supaya kamu benar-benar sehat dan tak ada bahaya. Karina hanya mengangguk menyetujui ucapan suaminya itu. Tangan Geralt segera menekan tombol emergensi yang terpasang di dinding kamar. Tak berselang lama, seorang dokter yang kebetulan piket malam itu datang dengan 2 orang perawatnya. Dokter, istri saya ingin pulang malam ini. Tolong periksa dia dulu supaya tidak ada yang mengkhawatirkan. Ujar Geralt beranjak berbangkit dari duduknya. Dokter itu pun segera melakukan beberapa pemeriksaan pada organ vital Karina. Dan tak lama ia pun menatap tenang ke arah Geralt. Anda jangan khawatir Tuan Pratama, istri Anda sehat dan secara mental sudah stabil. Anda bisa pulang malam ini, jelas sang dokter. Terima kasih dokter. Setelah sang dokter keluar dengan 2 orang perawatnya, Geralt membantu Karina bersiap-siap untuk meninggalkan rumah sakit. Sejak kabar tertangkapnya Aditya, baik Karina dan Geralt sudah merasa cukup tenang, dan mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan damai. Malam itu, Laura yang terjaga oleh tangis Megan segera berhambur memeluk bayi kecil itu. Ia pun segera keluar menuruni anak tangga ketika telinganya menangkap suara mesin mobil dari luar rumah. Biam segera berlari kecil membukakan sang tuan pintu dengan rumah. Laura yang masih menggendong Megan pun ikut memanjang menyambut kedua orang tua balita itu. Julia sibuk di dapur menyiapkan susu formula untuk asupan Megan. Karina, Geralt, lirih Laura nampak sumringah. Karina langsung menyambut buah hatinya dengan senyum lebar. Geralt yang mendapati aura bahagia di wajah istrinya merasa sangat tenang dan lega. Ia pun segera beringsut ke kamarnya untuk membersihkan diri. Ya, semenjak
Sejak kembali dari Buenos, ia belum sempat mengganti pakaian apalagi untuk mandi. Lah, temenin Karina dulu ya. Aku ke kamar bentar. Pintanya kepada Laura yang mengangguk mengiyakan. Setelah puas bermain dengan Megan, Karina meninggalkan bayi itu di box gantungnya. Laura pun kembali ke kamar tamu. Julia kembali menemani Megan yang sudah tertidur karena kekenyangan oleh ASI ibunya. Gerald mengguyur dirinya dan menatap pantulan diri di balik cermin berkabut dalam kamar mandi. Ia lagi-lagi menghela napas dalam, seakan berpikir semua hal yang terjadi dalam hitungan jam itu. Tangannya mengucap layar kaca cermin dan melihat ekspresinya di pantulan cermin. Karina, kenapa firasatku tidak baik akhir-akhir ini? Ada apa denganku? Apa sebenarnya yang terjadi? Galaunya dalam hati. Gerald meraih handuk kimononya dan berjalan di walk-in closet sembari mengencangkan ikatan tali handuknya. Cekret. Suara pintu kamar mandi terbuka. Mata Karina seketika melirik ke sumber suara itu. Seulas senyum mengembang di wajah oval wanita itu. Gerald mendekat dengan tenang dan duduk bersama istrinya di bibir ranjang. Wanita itu masih menunduk, wajahnya masih terlihat murung. Sekali lagi Gerald harus mengurus pikirannya mencari ide untuk menjahili istrinya agar wanita itu kembali ceria. Sebuah senyum yang seketika berubah menjadi gelak tawa lepas terdengar dari mulut Gerald, membuat gadis itu merengut. Kok kamu ketawa sih? Emang ada yang lucu ya? Kamu makan apa sih sayang? Kok berat banget? Tapi enggak, tadi aku sampai buang gas pas gendong kamu. Wah, berhasil sebuah gelak tawa riuh lepas dari mulut Karina. Wanita itu mengakak sejadinya, hingga suaranya melambung memenuhi isi ruangan. Gerald terdiam masih dengan senyuman tipisnya karena berhasil membuat wanita itu kembali ceria dan percaya diri lagi. Ia pun merebahkan tubuh di atas pangkuan Karina. Refleks tangan Karina mendarat di ujung kepala Gerald dan mengelusnya. Nah, olahraga wajahnya kan sudah, sekarang giliran itu tuh, goda Gerald. Gerald, Karina tetaplah seperti ini. Ini jauh lebih baik untuk kita, ujar Gerald di sela yang menikmati sentuhan istrinya itu. Maafin aku ya, sudah berpikir pendek. Karina, tindakan Aditya memang salah besar, tapi bagiku itu tak berpengaruh sama cinta aku ke kamu. Jangan bilang kamu sedang berhati malaikat, naib, ketus Karina. Kalimat Karina membuat lelaki tegap itu berbalik dan bangkit menatap wajah Karina, lekat dan dekat. Kedua bola mata indah itu menjurus segaris ke iris mata Karina. Apa aku terlihat sedang berpuisi Nyonya Pratama? Suara datar Gerald. Dan semua ciuman tipis mendarat berkali-kali dan berulang ke bibir Karina. Siapa tahu timpal Karina mengangkat baunya. Akan kubuktikan, ujar Gerald. Ia mulai mendorong tubuh Karina dan ciuman ringan itu berubah menjadi layar Gerald. Keduanya saling memberi dan menerima di atas suasana remang kamar tidur itu. Karina merasa lega mendapati cinta suaminya yang masih sama seperti saat mereka mulai jatuh cinta dulu. Pelecehan Aditya yang mengurangi rasa yang ditinggalkannya pada Gerald. Malam panjang bagi keduanya untuk berbagi. Bahkan meski Karina sudah didaulat tidak akan pernah bisa mengandung lagi, namun semua cinta itu masih sama bagi Gerald. Untuk wanita yang sudah memberikan satu keturunan yang lebih berharga dari apapun, yaitu Megan. Dan kehadiran Megan jauh lebih berharga dari 100 kelahiran anak manapun. Karena Megan lahir dari cinta tulus antara ia dan Karina. Lahir dari sebuah pengorbanan yang tulus dari sang ibunya. Lahir dari sebuah keinginan bersama yang kuat dari kedua orang tuanya. Itulah yang membuat Megan begitu istimewa di mata seorang playboy dunia bernama Gerald Pratama. Chapter 116. Berkat Sandes.
Semua rencana Haris berjalan mulus, bahkan lebih mudah dari perkiraannya. Sedikit demi sedikit dia sudah menempatkan beberapa anak buah Eyes Dave di dalam lingkungan keluarga Lohan dan Ragep. Mereka menyamar sebagai pengawal Haris. Memang tidak bertindak untuk membuat musuhnya lengah, dan saat mereka lengah adalah kesempatan bagi dia untuk menyerang dengan sekali tembak. Itulah tujuan pengintaian yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Sejak kesepakatan sekutu ia layangkan pada ketua mafia nomor 1 di Amerika Selatan itu. Sanders sebagai pengusaha kasino nomor 1 di Buenos Aires juga pun memiliki keluarga yang memiliki seorang putri bernama Alice yang kini masih berumur 1 tahun. Demi menjaga keamanan keluarganya, ia tidak pernah mengekspos keberadaan mereka yang sudah ia sembunyikan di salah satu pulau miliknya yang berada di tak jauh dari benua terbesar itu. Bahkan untuk penjagaan hanya orang tertentu saja yang boleh menemaninya saat mereka akan berakhir pekan. Tolak, Sanders paling membenci hal itu. Oleh sebab itu begitu PK Kasino menolak kerjasamanya, sama itu pula api dendam sudah menyala di hati pembunuh berdarah dingin itu. Sial, siapa geral pertama itu? Berani menolak kerjasama denganku. Hentaknya meninju meja kerja yang terpajang di depannya. Panggil Haris. Ditanya pada Joseph, salah satu kaki tangannya. Haris yang kini berdiam di salah satu markas ASDF terperanjat begitu suara baraton Joseph membangunkannya. Tuan Sanders ingin bertemu Anda, ujarnya dengan tampang dingin dan tanpa ekspresi itu. Haris tak menduga waktu itu. Ia pun langsung bergegas menuju kediaman Sanders yang tak jauh dari ruang markas ASDF. Lelaki yang sudah duduk menikmati hiasan cerutunya nampak sangar menatap tubuh Haris yang baru saja tiba. Lelaki itu menunduk memberi hormat. Kapan kau mulai penyerangan? Secepatnya Tuan Sanders. Aku tidak bisa menunggu lama. Besok malam kerahkan semua anak buahku dan lakukan pembalasanmu dan juga sakit hatiku. Mendengar satu kalimat terakhir, dahi Haris mengkerut. Ia pun perlahan mengangkat kepalanya dan menyipitkan ekor matanya ke arah lelaki sangar itu. Maaf Tuan, kalau boleh ada apa sehingga Tuan ingin melakukan penyerangan secepat ini? Kenapa? Bukankah kau juga ingin balas dendam? Lebih cepat, lebih baik bukan? Benar, tapi sudahlah, kalau kau mau, aku bisa meminta anak buahku mundur sekarang, ancam Sanders. Oh, bukan begitu Tuan. Besok malam saya akan melakukan penyerangan secara serempak. Sekarang saya harus mengatur posisi anak buah kita yang tersebar. Selesai memberi penjelasan, Haris beranjak meninggalkan ruang tengah milik Sanders. Lelaki tua itu masih memasang wajah sangarnya. Mengetahui tawaran kerjasamanya ditolak oleh Gral. Joseph, aku tidak mau ada kesalahan dalam misi kali ini. Dengan dendam dari si bodoh Haris itu, aku bisa menyingkirkan orang-orang yang mencoba bersaing denganku. Racau Sanders disela hisapan gunjungnya. Saya mengerti Tuan, jawab Joseph, menunduk hormat dan berlalu meninggalkan lelaki tua yang sedang menikmati sensasi gunjungnya itu. Haris dan Charlie tengah berada di sebuah laboratorium mini. Charlie seorang ahli kimia yang sudah diberhentikan oleh Bio Farma kini bekerja untuk Sanders. Malam itu ia tengah membuat sebuah racikan kimia yang bisa mematikan bila digunakan dalam dosis tinggi. Apa kau siap dengan eksperimenmu, Charlie? Tanya Haris yang mendekat ke arah lelaki yang sedang memainkan botol eksperimennya itu. Sudah, apa kau ingin mencobanya? Sindir Charlie. Boleh, tapi kau lebih dulu mati, ujar Haris menodongkan pistol ke kepala medis itu. Tenanglah, Pak Tua, aku hanya bercanda. Tugasnya beringsut ke sisi meja, mengambil seekor tikus yang sudah ia kurung untuk sasaran percobaannya. Charlie menyuntikkan cairan itu ke salah satu organ tikus.
Aris mengamati tanpa mengedipkan matanya dan tak lama tubuh tikus itu menggigil dan seketika lemas tak berkutik. Aris menyungging sinis membayangkan jika rencananya kali ini akan berhasil 100%.